proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Puspom TNI yang menetapkan Kepala Basarnas RI, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas RI, Letkol Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus suap proyek di Basarnas. Hal tersebut diungkapkan oleh Dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin 31 Juli 2023. Henry dan Afri langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer dan Angkatan Udara di Halim, Jakarta Timur. Henry dan Afri sebelumnya telah ditetapkan tersangka proyek di Basarnas oleh KPK, namun dianulir. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan keputusan mentersangkakan Henry dan Afri merupakan kesalahan prosedur. Berita berikutnya datang dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Marsikal Muda Agung Handoko, membantah adanya intimidasi dari rombongan TNI terhadap KPK usai penetapan Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri tidak menjawab pertanyaan wartawan saat disinggung soal dugaan adanya intimidasi tersebut. Sebelumnya, penetapan tersangka Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto dalam kasus suap di Basarnas menjadi polemik. Puspom TNI tidak terima dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dengan mendatangi gedung anti rasuah tersebut pada Jumat 28 Juli. Puspom TNI menyebut mereka punya aturan sendiri, yakni peradilan militer. Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mengatakan kecewa dengan KPK karena tidak berkoordinasi. Setelah itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf dan juga menyebut terdapat adanya kehilafan dari tim penyelidik dalam operasi tersebut. Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu kemudian menyatakan mundur akibat polemik tersebut. Berita terakhir, KPK memeriksa mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. Zumi Zola tiba di gedung KPK Jakarta Selatan pukul 9.58 pada Selasa 1 Agustus 2023. Kasus ini terjadi saat adanya sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur bernilai miliaran rupiah di Pemprov Jambi. Sejumlah anggota DPRD diketahui meminta uang kepada Zumi Zola yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jambi demi memuluskan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Zumi Zola melalui orang kepercayaannya bernama Paul Syakarin lalu menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar rupiah. Uang itu lalu diberikan kepada puluhan anggota DPRD yang kini telah berstatus tersangka. Pembagian uang tersebut dikenal dengan istilah ketok palu.
Dalam kasus Ketok Palu ada 52 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 24 diantaranya telah disidang. Dari penyidikan 24 tersangka, KPK lalu melakukan pengembangan dan menetapkan 28 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka. Dari 28 orang tersebut, 17 orang telah ditahan KPK. Hasil dari pengembangan penyidikan mengungkapkan adanya keterlibatan Zumi Zola dalam kasus suap Ketok Palu yang melibatkan anggota DPRD Jambi. Zumi Zola diketahui pernah menjadi tersangka dan ditahan KPK sejak April 2018 karena menerima gratifikasi senilai 49 miliar rupiah. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 1 Agustus 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.